Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik IPS tentang kegiatan usaha perorangan dan kelompok. Materinya ada di tema 2, subtema 2. Kegiatan usaha perorangan. Usaha perorangan adalah usaha yang hanya dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Ciri-cirinya memiliki modal relatif kecil, mudah mendirikannya, pemilik memiliki tanggung jawab tidak terbatas, artinya pemilik memiliki kebebasan melakukan apa saja. Kemudian keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri sebagai pemilik. Jumlah karyawan sedikit, ruang lingkup usahanya tidak luas. Contohnya seperti warung kelontong dan usaha di pinggir jalan. Contoh kegiatan usaha perorangan, yang pertama itu pertanian. Kebanyakan usaha dalam bidang pertanian dilakukan secara perorangan. Usaha pertanian biasanya dilakukan dengan modal yang terbatas. Seorang petani biasanya mengolah dan menggarap lahan yang terbatas. Yang kedua, industri kecil. Industri-industri kecil yang berupa industri rumah tangga biasanya dikelola secara perorangan. Contoh industri ini adalah usaha kerajinan. Misalnya, industri pembuatan mebel seperti meja, kursi, lemari, industri keramik, dan lain-lain. Yang ketiga, perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perorangan, biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya, membuka toko kecil, warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, pedagang hasil bumi, dan lain-lain. Yang keempat adalah usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya seperti usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, tukang pijat, dan lain-lain. Kegiatan usaha kelompok. Kegiatan usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang atau dikelola oleh kelompok. Berdasarkan bentuknya, usaha yang dikelola secara kelompok terdiri atas 6 kegiatan usaha. Nah, yang pertama yaitu firma. Firma adalah jenis usaha kelompok dengan tiap-tiap orang dalam kelompok yang tergabung dalam firma tersebut berhak bertindak atas nama firma. Antar anggota firma memiliki kedekatan hubungan, misalnya hubungan keluarga dan kekerabatan. Kekurangan firma adalah apabila suatu firma mengalami kerugian, terkadang anggota firma harus mengorbankan kekayaannya untuk menutupi kerugian. Yang kedua, CV atau komanditer penotskap atau persekutuan komanditer. CV adalah kegiatan usaha yang dikelola oleh lebih satu orang. Ciri khas CV adalah ada yang berperan ataupun ada yang bertanggung jawab sebagai sekutu aktif, yaitu yang mengelola usaha, dan ada yang berperan sebagai sekutu pasif, yaitu pihak pemodal atau pihak yang menyetorkan modal. Yang ketiga, PT atau perseroan terbatas.
PT adalah jenis usaha kelompok yang modal usahanya berupa saham. Saham adalah bukti modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Berdasarkan bentuknya ada PT terbuka dan PT tertutup. Kelebihan PT adalah adanya kewenangan yang terbatas dari pemilik usaha dalam melakukan tindakan-tindakan bagi PT. Jika ada kerugian, yang ditanggung itu hanya sebanyak modal yang disetorkan. Yang keempat, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah suatu badan usaha dengan sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Contoh PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, PT Garuda Indonesia, dan PT Pindad. Yang kelima, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD adalah suatu badan usaha dengan sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya Perusahaan Air Minum Daerah atau PDAM dan Bank Pembangunan Daerah atau BPBD. Yang keenam adalah koperasi. Koperasi adalah jenis usaha kelompok yang tentunya beranggotakan orang-orang ataupun anggota atau kumpulan koperasi. Asas koperasi adalah kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya dan umumnya masyarakat. Berdasarkan jenisnya, koperasi terbagi sebagai berikut. Yang pertama adalah koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi, seperti koperasi sekolah. Kemudian yang kedua, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyimpan dana dari anggota, kemudian menyalurkannya lagi kepada anggota yang memerlukan dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, koperasi produksi adalah koperasi yang memproduksi barang, contohnya koperasi susu. Yang keempat, koperasi jasa adalah koperasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti koperasi angkutan. Yang kelima, koperasi serba usaha adalah koperasi yang bergerak dalam berbagai bidang usaha. Misalnya, koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi, melayani simpan pinjam, seperti koperasi unit desa. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 macam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama akan kita bahas yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Dapat juga diartikan sebagai menambah nilai guna barang dan jasa. Sedangkan produsen adalah orang, pihak, badan usaha, ataupun perusahaan yang melakukan kegiatan produksi. Jadi orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Contoh kegiatan produksi seperti pabrik sepatu, pabrik mebel, penerbit buku, dan pabrik otomotif. Hubungan kegiatan produksi dengan kesejahteraan, pabrik mebel membeli bahan baku kayu kepada produsen kayu. Tentunya produsen kayu akan mendapatkan keuntungan. Kesejahteraan produsen kayu meningkat. Produsen mebel memerlukan tenaga kerja. Ketika beberapa tenaga kerja diterima bekerja, kesejahteraan tenaga kerja yang diterima menjadi karyawan pun
meningkat. Kemudian yang kedua adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Distributor adalah pihak yang menghubungkan produsen dan konsumen atau yang melakukan kegiatan distribusi. Jadi ingat ya, yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor. Distributor yang sekaligus produsen, misalnya petani buah atau sayuran yang menjual langsung buah atau sayurannya ke pasar, itu adalah contoh distributor. Dan selain itu, distributor yang bukan produsen, misalnya seperti agen buah atau sayuran dan agen beras. Kemudian hubungan kegiatan produksi dengan kesejahteraannya, yaitu penjualan barang akan meningkat ketika melalui kegiatan distribusi. Dengan meningkatnya penjualan barang, kesejahteraan produsen pun juga meningkat. Nah, yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Pengertiannya yaitu kegiatan menggunakan barang dan jasa. Sedangkan konsumen adalah pihak yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Contohnya yaitu pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian, penggunaan listrik untuk penerangan rumah, dan kebutuhan lainnya. Kemudian hubungan kegiatan produksi dengan kesejahteraan yaitu adanya kegiatan produksi dan distribusi memberikan manfaat kepada konsumen, yaitu terpenuhinya kebutuhan konsumen. Untuk tugas kalian hari ini, kerjakan paket tematik halaman 95 sampai 96 yang bagian IPS nomor 13 sampai 23. Kerjakan langsung di paket dengan cara memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang dianggap benar. Terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah. Selamat mengerjakan.